sore hari ini. Afwan, Ana tadi tekan tombol lift. Telah bergabung juga pemateri kita ya, Ustadz Fuad Marzuk. Sebelumnya Ustadz, suara Ana terdengar dengan jelas Ustadz? Ya, terdengar. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Untung gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz. Baik, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu materi yang akan dibacakan oleh Aki Kinangga. Kepada Angga dipersilakan. Mungkin Nana sedikit salah, maksud Nana yaitu membaca tilawah. Kepada Angga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difa'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighi la bisyikil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'alallahi qasdus sabili wa ma min hajair walau sya'a lahadakum ajma'in. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syarajun fihi tusimun. Sadaqallahul adzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Angga Hidayah, atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya atau tilawahnya. Untuk selanjutnya penyampaian materi kita serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Fuad. Kepada Ustadz Fuad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-aliyil kabir, al-alimul qadir, al-hakimul khabir, alladhi ja'la 'anil syabihi wan nadhir, wa ta'ala 'anil syariki wal wazir, falaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa sallallahu ala rasuli Muhammadil basyirun nadhir, as-sirajul munir, al-makhsusu bil maqamil mahmud, wal hawdil mawrud, fil yawmil abusil qamtarir, wa ala alihi wa ashabihi al-atharil akhyar, wa ahli baitihil abrar, alladhi adhaba anhu ar-rijs, wa khassahum bit tathhir, wa ala tabi'ina lahum bi ihsan, wa mutaqaddimin fi kulli zaman. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran al-ayah awal wa isnain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil Ahzab ayah 70 ila 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Khawfillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kajian antum yang antum laksanakan, dan pada kesempatan kali ini panitia meminta ana selaku pembicara untuk menyampaikan materi ya tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membahas tentang masalah kepemimpinan ini, apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga perlu tahu ya, hal tersebut tidak luput dari 4 sifat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum sudah sering mendengarnya, yaitu sifat yang pertama adalah siddiq, amanah, tabligh, wa fatonah. Ya, jadi sifat yang pertama adalah siddiq atau sifat jujur. Rasulullah sangat terkenal dengan sifat jujurnya. Dan sifat ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin juga. Karena penjabaran dari sifat siddiq itu sendiri adalah transparansi kepada masyarakatnya. Juga kejujuran dalam bertindaknya, kejujuran dalam memilih pejabat-pejabatnya. Itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah sifat amanah. Nah, lawan dari sifat amanah ini adalah khianat, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya, ayatul munafik salasah, idza ahdatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda seorang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara, dia bohong. Kalau dia berjanji, tidak ditepati. Sementara kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka apabila seorang tidak beramanah, artinya dia memiliki sifat khianat itu sendiri, dan itu adalah salah satu ciri sifat nifaq. Kemudian Rasulullah mempunyai sifat tabligh juga. Tabligh di sini bukan sekedar dimiliki oleh seorang Rasulullah atau seorang utusan Allah, akan tetapi dia juga perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin pada dasarnya dia juga menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan hukum-hukum Allah. Jadi dia bukan sekedar memimpin orang saja, tetapi dia juga menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah kepada umat ini. Kemudian ada yang terakhir adalah fatonah. Fatonah ini bisa kalau sering diartikan artinya cerdas. Tapi sebenarnya fatonah bukan hanya sekedar cerdas ya. Fatonah itu adalah ketajaman dalam berpikir.
Jadi kalau cerdas mungkin hanya sekedar memahami, mudah memahami dan bisa mengetahui suatu perkara. Tapi ketajaman berpikir itu juga meliputi solusi dari sebuah permasalahan dan juga kecepatan dalam menanggapi sebuah permasalahan yang ada dalam masyarakat ini. Nah, berbicara tentang kepemimpinan di zaman Rasulullah, ada banyak sekali cerita-cerita menarik di dalam Sirah Nabawi yang bisa kita lihat sebagai pelajaran yang menunjukkan bahwa sahabat juga dalam memimpin sahabat yang lain, baik dalam berhijrah ataupun urusan-urusan lainnya, itu juga tetap mengikuti arahan Rasulullah SAW. Misalnya kita balik ke masa awal Islam, yaitu saat kaum muslimin masih di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW meminta sejumlah kaum muslimin yang tertindas untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia yang antum mungkin ketahui sekarang. Hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu Raja Habasyah itu bernama As-Samah An-Najasyi. Dia terkenal dengan seorang yang adil dan tidak zalim. Hijrah pada kesempatan kali itu dilakukan oleh 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yang dimana termasuk diantaranya adalah seorang putri Rasulullah SAW bernama Ruqayyah. Kejadian menarik dari hijrah ini bukan terletak pada hijrahnya tersendiri, justru datangnya setelah mereka hijrah, yaitu ketika mereka sudah sampai di Ethiopia atau Habasyah, di mana kaum kafir Quraisy mengutus Amr bin As yang saat itu masih berada dalam kondisi kafir, dan juga Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka berdua diutus untuk melobi para uskup di Habasyah agar membantu mereka mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Apa tujuan mereka mengembalikan kaum muslimin ke Mekah? Ya, tujuannya agar menyiksa mereka kembali dan agar menuntut mereka kembali ke kufuran. Maka para uskup ini karena sudah diberi hadiah dan berbagai macam pernak-pernik dunia lainnya, mereka setuju untuk mencoba mempengaruhi sang raja, yaitu Raja As-Samah An-Najasyi. Tapi sang raja ketika mendengar pendapat para uskup tersebut, tidak ingin mendengar satu sisi saja ceritanya. Jadi raja meminta untuk mendengar pernyataan dari kaum muslimin juga. Maka didatangkanlah kaum muslimin dan raja bertanya kepada mereka, agama seperti apa yang kalian anut, sehingga karena agama itu kalian telah memecah belah kaum kalian. Dan kalian juga tidak menganut agama mereka dan agama-agama yang kuketahui. Karena pada saat itu Islam memang belum terkenal. Dan kaum muslimin memang masih sangat sedikit. Sehingga Raja Najasyi baru pertama kali itu mendengar ada sebuah agama yang dibawa oleh seorang utusan Allah yang bisa memecah belah kaumnya. Nah, jubir kaum muslimin saat itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Lalu ia menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang jahil, yang kerap melakukan maksiat. Kemudian Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami, yang kami ketahui betapa mulia nasabnya, betapa mulia kejujurannya, dan dia adalah orang yang suci yang selalu memegang agamanya. Beliau menyeru kami untuk menyembah kepada Allah, serta meninggalkan berhala-berhala kami. Karena memang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menyembah Latah dan Uzza. Kemudian ada Manat yang terakhir. Dan mereka menganggap bahwa menyembah Lata, Uzza, dan Manat ini adalah wasilah untuk menyembah kepada Allah. Mereka meyakini mereka beriman kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka meyakininya dengan cara yang salah. Mereka berwasilah kepada berhala. Secara tak langsung mereka telah menyembah berhala itu sendiri. Kemudian Ja'far melanjutkan, beliau menyeru kami untuk menyembah kepada Allah yang satu-satunya Tuhan semesta alam, serta meninggalkan berhala-berhala kami, meminta kami berkata jujur, menunaikan amanah, menjalin silaturahim, dan hal-hal mulia lainnya. Lalu kami mengimaninya dan mengikutinya, serta mentaati segala yang Allah dan Dia perintahkan. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dengan tujuan agar kami kembali kepada berhala-berhala kami. Karena tekanan dari mereka inilah kami pergi ke tempat
sang raja Najasyi saat itu. Dan karena mereka mengetahui bahwa raja itu adalah raja yang adil, kami berbahagia atas perlindungan yang diberikan oleh sang raja. Kemudian Raja Najasyi kurang cukup puas dengan jawaban itu, maka dia meminta bukti dengan meminta dibacakan sebuah penggalan dari apa yang telah disampaikan kepada mereka. Maka pada saat itu Ja'far bin Abu Thalib membacakan surat Maryam dari awal sampai beberapa penggalan surat Maryam. Ketika dibacakan dari Kaf Haya Ain Shad hingga sampai pada ayat tertentu, sang raja ini menangis. Dia menangis dan begitu pula para uskup yang ada di saat itu. Mereka menangis karena mereka belum pernah mendengar kalam seperti yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib pada saat itu. Karena mengetahui kebenaran ajaran Islam, dan raja pun berkata kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah agar mereka kembali ke kaumnya. Sungguhnya kaum muslimin berada dalam perlindunganku dan aku tidak akan tega melukai mereka sedikit pun. Ya, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana seorang raja itu memang perlu bersikap adil agar masyarakatnya yang sejahtera. Terbukti dari tingkah dari Raja Najasyi yang bersikap sangat adil dan tidak hanya mendengar kabar dari satu pihak saja, tapi dia perlu mendengar kabar dari kedua belah pihak. Dari situ dia menimbang dan memutuskan bagaimana hal yang tepat dilakukan kepada perkara yang terjadi saat itu. Sehingga masyarakat di sana wajar saja merasa aman kepada kepemimpinan Raja Najasyi pada saat itu. Juga dari kaum muslimin sendiri, seandainya Ja'far bin Abu Thalib tidak berani membicarakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yakni menyampaikan apa adanya, tanpa melebihkan, tanpa juga mengurangkan, mungkin Raja Najasyi saat itu tidak akan terteguh hatinya, tidak akan tertegun dan tidak akan merasa ini adalah ajaran yang benar. Karena apa? Di keesokan harinya, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini datang kembali, memberikan hadiah kepada raja dan memohon kembali agar kaum muslimin dikembalikan kepada mereka. Sambil berkata bahwa kaum muslimin telah mengingkari Isa bin Maryam. Didatangkanlah kembali Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian raja berkata, apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Kemudian pada saat itu kaum muslimin yang merasa was-was sepakat untuk menyampaikan apa adanya, seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, bahwa kaum muslimin menyampaikan kepada raja ajaran Islam sebagaimana apa adanya. Maka disampaikanlah pada saat itu bahwasanya Isa bin Maryam, Isa adalah putra Maryam, seorang utusan Allah dan ruhnya, dan dia mengajak beriman kepada Allah dan menyembah Tuhan satu-satunya. Maka dari situ Raja Najasyi tahu bahwa Isa yang dia ketahui, Isa bin Maryam yang dia ketahui adalah Isa bin Maryam yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib tersebut. Maka dengan kali terakhirnya beliau mengatakan kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, jangan pernah kembali ke hadapan dia lagi. Karena mereka, kaum muslimin itu pasti akan dilindungi oleh Raja Najasyi. Jadi itu salah satu kisah yang terjadi di masa sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Yathrib atau Madinah. Kemudian kalau kita melirik lagi ke depannya, yaitu pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika beliau sampai ke kota Yathrib, yang mana Yathrib adalah nama Madinah sebelum Rasulullah menamainya Madinah Munawwarah, Rasulullah mengambil keputusan yang sangat cekatan, yakni dengan sifatnya yang terakhir tadi yang Anda sebutkan sebagai fatonah, yaitu ketajaman dalam berpikir. Rasulullah dengan cekatan mengambil mengatasi masalah yang akan datang itu
dengan cara mempersaudarakan umat muslim. Kira-kira menurut, kalau kita pikir, masalah yang akan terjadi ketika kaum muslimin tidak dipersaudarakan itu apa? Permusuhan. Itu yang paling utama. Karena kaum muhajirin ini adalah kaum pendatang. Dan kaum ansar adalah penduduk asli kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak mempersaudarakan mereka, maka kelak di kemudian hari pasti akan ada kata-kata yang terucap bahwa kalian adalah pendatang. Nah, kata-kata tersebut tentu akan sangat menyakiti bagi siapapun yang sebenarnya memang dia mengungsi. Tapi ketika dia sampaikan kata-kata tersebut di depan matanya, itu akan sangat menyakitkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah melakukan tindakan preventif dengan mempersaudarakan sama muslim, baik dari muhajirin dan ansor. Dan ini dilakukan pas setelah Rasulullah SAW menentukan tempat di mana akan dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, karena hal inilah ada beberapa kisah menarik yang diceritakan pada saat persaudaraan tersebut. Salah satu kisah yang paling utama adalah kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Mungkin ya bagi yang pernah membaca Sirah Nabawiyah bisa sering mendengar atau pernah membaca kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', yang mana pada saat tersebut Abdurrahman bin Auf mengatakan Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan orang Ansor. Ambillah separuh hartaku menjadi dua. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa dia punya sebidang tanah. Ambillah setengahnya dan dia memiliki setengahnya. Kemudian disambung lagi oleh Sa'ad bin Rabi', aku juga mempunyai dua istri. Lihatlah mana yang engkau sukai, pilih, dan agar aku bisa menceraikannya. Setelah dia selesai masa iddahnya, maka nikahilah dia. Begitu, saking dekatnya, merasa dekatnya mereka satu sama lain, padahal mereka tidak punya hubungan darah. Bisa kan membayangkan, orang yang berada di Mekah dan seorang lagi berada di Madinah, yang jarak perjalanannya itu kalau pada zaman Rasulullah SAW menggunakan unta, berjalan sekitar 7 hari 7 malam. Atau 7 hari 6 malam, atau sekitar itu. Dengan jarak yang jauh, dan tidak punya hubungan darah, mereka bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Itulah kuatnya hubungan keimanan daripada sekedar hubungan darah pada kaum muslimin pada saat itu terutama. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf ditahari hal tersebut, dia tidak serta-merta juga menerimanya, karena dia tahu posisi dia adalah sebagai pengungsi. Jadi ketika antum juga ditawari oleh seorang hal-hal yang luar biasa, karena kemurahan hati orang tersebut, jangan langsung terima saja. Pahami juga kondisi dia sebagai orang yang memberikan hadiah. Dan pahami status antum yang juga sebagai seorang yang pendatang. Maka mintalah sekedarnya dan secukupnya saja. Abdurrahman bin Auf dalam menanggapi tawaran Sa'ad bin Rabi' hanya berkata seperti ini. Tunjukkan saja aku di mana pasar. Cukup dengan satu kalimat itu saja, dengan ditunjukkannya dia pasar, meskipun pasar tersebut adalah pasar milik orang Yahudi. Tak lama setelah itu, bertahun-tahun jarak antara beberapa perang dan hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu tak nyampai sekitar 2 atau 3 tahun setelah itu, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang cukup kaya dan bahkan bisa dibilang salah satu dari orang yang terkaya yang ada di Madinah. Bahkan di antara sahabat Rasulullah SAW, di antara mereka yang kaya, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Dengan hanya minta ditunjukkan di mana pasar, dia bisa mencukupi dirinya. Dan juga ada sebuah kisah menarik di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada saat itu orang-orang Ansor
menawarkan sebagian kebun kurma milik mereka untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin. Namun Rasulullah SAW mengatakan tidak perlu. Cukuplah kalian memberikan makanan pokok saja, dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buahnya. Ya, dari sini Rasulullah juga menjelaskan bahwa ketika ada tawaran, terima sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena ketika kita menerima sesuatu secara berlebihan, kita akan merasa perlu balas budi. Nah, dalam hal inilah Rasulullah sebenarnya secara tidak langsung mencontohkan jangan terlalu berlebihan dalam menerima hadiah seseorang agar kita tidak menerima balas budi. Hal ini bisa kita lihat jika dalam politik itu adalah politik balas budi, ya. Misalnya antum sudah diberikan dana sekian miliar untuk berkampanye, ya, pastilah orang yang memberikan dana bantuan ini punya maksud yang lain. Ya, minimal dia minta jabatan. Nah, hal itu yang ingin Rasulullah SAW hindari, maka diberikanlah sekedarnya saja. Dan dari kejadian-kejadian tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah juga membangun persatuan terlebih dahulu untuk mencegah adanya konflik yang terjadi di masa depan. Meski memang sebenarnya tetap ada konflik, tapi konflik dan gesekan itu tidak cukup untuk membubarkan barisan kaum muslimin. Karena selama Rasulullah SAW masih hidup, konflik yang paling besar terjadi hanyalah pembahasan tentang ghanimah. Dan itu pun tidak sampai memecah belah kaum muslimin. Karena cukup dengan sedikit nasihat dari Rasulullah SAW, perselisihan itu terselesaikan. Kita beralih lagi dalam konteks beberapa peperangan yang dialami pada zaman Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah sangat kompeten, ya, karena beliau adalah pemimpin. Bisa kita bilang beliau tentu saja menjadi seorang jenderal. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan pendapat orang-orang yang memahami medan perang. Karenanya setiap kali ada pendapat, beliau pasti mendengarkannya. Seperti misalnya yang terjadi di Perang Badar. Tatkala kaum muslimin sudah hampir sampai di sekitar sumur Badar itu, salah seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya dengan sopan, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang telah Allah tentukan untuk kita sebelum berperang? Ataukah ini hanya pendapatmu saja? Jika ini adalah tempat yang telah Allah tentukan untuk kami, maka kami tidak punya pilihan selain mentaatinya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah taktik dan siasatku saja." Maka Al-Hubab bin Munzir ini memberikan pendapatnya yang tentunya dia merasa lebih pas jika dilakukan hal seperti itu. Dia berkata kepada Rasulullah, "Bagaimana kalau kita berjalan sedikit lebih dekat? Karena menurut saya tidak tepat jika kita berhenti di sini. Akan lebih baik kita lebih dekat lagi dengan sumur daripada kaum musyrik atau pasukan musyrik, dan kita berhenti di tempat itu, kemudian kita timbun sumur-sumur yang lain. Dan kita buat sebuah sumur yang mana kita isi satu sumur tersebut dengan air. Sehingga pas terjadi peperangan, kita masih bisa minum air, sementara kaum musyrik tidak." Mendengar pendapat yang jitu ini, Rasulullah tentu saja menyetujuinya, karena ini memang demi kemaslahatan kaum muslimin. Jadi tidak ada rasa-rasa, wah pendapat saya lebih mulia, karena saya orang mulia, tentu saja pendapat saya lebih baik. Tidak ada perasaan seperti itu. Rasulullah justru mendengar pendapat yang beliau rasa memang sebenarnya lebih baik. Tidak ada rasa gengsi ataupun rasa malu untuk mendengar pendapat meskipun itu hanya pasukan biasa. Karena Al-Hubab bin Munzir ini setahu ana, dia bukanlah seorang panglima pada saat itu. Maka diterimalah pendapat Al-Hubab bin Munzir ini, dan sebagaimana yang kita tahu, kaum muslimin pada saat itu menang melawan orang Quraisy Mekah dengan hanya bermodal 300 orang pasukan saja melawan 1.000 orang. Ada juga kisah di peperangan lain yang
kurang lebih masih sama konteksnya seperti perang Badar, di mana Rasulullah SAW mendengar pendapat orang lain, yaitu pada perang Ahzab, atau bisa disebut juga perang Khandak, yang kalau kita artikan itu perang parit, yang mungkin lebih sering antum semua dengar. Rasulullah SAW awalnya mendengar semua pendapat dari sahabat demi kemaslahatan bersama. Hingga sampai pada pendapat Salman Al-Farisi, dia mengatakan bahwasanya dulu di Persia, ketika mereka sudah dikepung oleh pasukan-pasukan yang lain, maka mereka menyiapkan parit agar pasukan musuh tidak mudah menuju ke kota atau tempat mereka tinggal. Mendengar ide yang cemerlang ini tentu saja Rasulullah menerimanya. Meskipun ini terdengar asing bagi orang Arab karena taktik ini belum pernah dilakukan oleh orang Arab sebelumnya. Tanpa basa-basi Rasulullah menerima rencana tersebut dan tidak meremehkan pendapatnya. Karena kebiasaan kita ketika mendengar pendapat yang baru pertama kali kita dengar, itu terdengar receh atau terdengar seperti tidak masuk akal. Antum bayangkan sekeliling kota Madinah antum gali parit sebesar 2 kali badan orang dewasa pada saat itu. Kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 hasta per orang yang harus digali. Tentu saja ini sebenarnya taktik yang terasa tidak masuk akal. Tapi itulah taktik yang paling rasional untuk menjaga orang-orang Madinah pada saat itu. Dan Rasulullah merasa itu tentu saja layak dicoba. Adapun hasilnya mereka akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sifat inilah yang perlu kita miliki. Terutama bagi seorang pemimpin adalah bertawakal kepada Allah bagaimanapun hasilnya. Baik dalam permasalahan nasional ataupun internasional, setelah melakukan usaha, hendaknya memang senantiasa bertawakal kepada Allah. Begitu pula kita yang masih mahasiswa tentunya ketika ujian misalnya, senantiasa kita bertawakal kepada Allah setelah mencoba belajar dengan giat. Lalu ada kejadian lain di perang Uhud. Kejadian menariknya adalah setelah terjadinya perang Uhud, terjadi pencakapan antara Abu Sufyan dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Sufyan memanggil Umar, ia bertanya, "Aku mohon jawab dengan sejujurnya Umar, apakah kami benar-benar telah membunuh Muhammad?" Karena pada saat itu tujuan dari perang Uhud selain dari pembalasan dari perang Badar adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga kaum kafir Quraisy mendengar teriakan dari salah seorang pasukannya bahwa dia telah membunuh Rasulullah SAW. Tentu saja hal ini tidak benar. Maka Umar menjawabnya, "Demi Allah, sama sekali tidak. Beliau pun bisa mendengar perkataanmu saat ini." Karena memang yang membuat Umar bisa berbicara ke dekat Abu Sufyan saat itu adalah dengan izin Rasulullah SAW. Karena Rasulullah berkata kepada Umar, "Pergilah ke tempatnya dan dengarkan apa yang dia mau." Maka Umar mengatakan dengan sejujurnya bahwa Rasulullah memang mendengar pencakapan mereka pada saat itu. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan dengan jawaban yang sangat menarik. "Demi Allah, bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qami'ah yang berteriak saat pertempuran bahwa ia telah membunuh Muhammad." Bayangkan, musuh lebih percaya kepada perkataan Umar daripada teman sepasukannya. Tarbiyah seperti apa yang telah Rasulullah lakukan sehingga musuhnya sendiri pun lebih mempercayai perkataan sahabat-sahabatnya. Kita bisa ketahui Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, yang mana dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Umar digelari dengan Al-Faruq, yang mana dia membedakan yang hak dan batil. Nah, dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mampu membuat orang-orang kafir Quraisy lebih mempercayai kata-kata dari orang Muslim. Ini patut
kita jadikan sebuah contoh. Kemudian ada juga dari perang yang berbeda. Kita bisa menemukan sifat tawakal tadi dan juga keyakinan dari panglima muslim pada saat peperangan. Ya, ini pada saat perang Mu'tah di mana kaum muslimin yang sebenarnya hanya berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Bizantium yang berjumlah sekitar kurang lebih 200 atau 300-an dalam sebuah riwayat disampaikan 200.000 hingga 300.000. Bisa kita bayangkan mereka melawan pasukan yang jumlahnya lebih dari 100 kali lipat mereka. Hampir 100 kali lipat mereka. Pada saat peperangan ini Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima utama. Kemudian apabila Zaid meninggal atau syahid dalam peperangan, maka ia akan digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Lalu apabila Ja'far juga meninggal, dia digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Sampai situ saja Rasulullah mengatakan Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Tidak ada setelahnya. Dalam kondisi seperti itu, sikap panglima muslim yang dipimpin oleh Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah tidak menunjukkan kegentarannya. Karena mereka justru menguatkan pasukannya. Bisa kita lihat ini dalam kejadian sehari sebelum peperangan di mana seluruh pasukan bermusyawarah untuk meminta bala bantuan dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Rawahah berdiri sembari berkata kepada para pasukan, karena dia menentang usulan tentang meminta bala bantuan dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawahah berkata, tidakkah kesyahidan yang kalian cari sudah ada di depan mata kalian? Kita tidak berperang dengan jumlah dan kekuatan, tapi kita berperang karena agama ini, dan dengannya lah, maksudnya dengan agama inilah, Allah memuliakan kita. Berangkatlah, maka kita akan mendapati salah satu dari dua kebaikan, baik itu kemenangan atau kesyahidan. Lihat, ghoyah atau tujuan dari seorang muslim ketika dalam berperang itu sangat luar biasa, sehingga tidak ada alasan mereka untuk mundur sebenarnya. Karena apapun yang terjadi, mereka akan mendapatkan dan pasti akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan tersebut. Baik itu kemenangan, tentu saja apabila orang yang pulang dari medan perang dan menang, pasti akan mendapatkan rasa kagum dan kemuliaan di kaumnya, di sisi kaumnya. Atau kalau mereka tidak pun menang, mereka pasti akan mati syahid. Yang mana itu adalah tujuan utama dari setiap pasukan muslimin yang berperang. Maka dengan kalimat inilah yang menguatkan pasukan itu. Dan ketika perang telah dimulai, sebagaimana Rasulullah sampaikan sebelumnya, ketika Zaid meninggal atau syahid dalam peperangan, maka digantikan oleh Ja'far. Maka Zaid bin Harithah pada saat itu menemui kesyahidannya. Kemudian bendera Islam diambil oleh Ja'far. Tak lama setelah itu Ja'far pun ikut meninggal dan syahid dalam peperangan. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Rawahah mengambil panji Islam kembali dan dia pun ikut syahid. Bayangkan dalam kondisi perang yang mana jenderal atau komandan yang ditunjuk pada saat itu semuanya tewas dan telah tiada, pasukan muslimin masih tetap bersikukuh bertahan dalam medan peperangan. Mereka justru tidak mundur sama sekali. Hingga sampai saatnya Khalid bin Walid mengambil alih pasukan, yang mana itu adalah inisiatif para sahabat dan menunjuk Khalid bin Walid yang telah muslim pada saat itu untuk mengambil alih komando pasukan, karena dia terkenal dengan kelihayannya dalam berperang. Dan perang Uhud pun salah satu kegemilangan yang dicapai oleh Khalid bin Walid, yang pada saat itu memang masih musyrik. Dia mengambil kesempatan di mana para pemanah yang turun dari Bukit Uhud, kemudian pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengambil alih Gunung Uhud, Bukit Uhud tersebut. Nah, karena kelihayan Khalid bin Walid pada saat itu, maka pasukan Bizantium merasakan
bahwa sepertinya pasukan muslimin sudah menerima bala bantuan. Dan mereka merasa takut karena 3.000 orang saja bisa menahan mereka sejauh itu. Apalagi kalau mereka sudah punya bala bantuan. Padahal sebenarnya bala bantuan itu sama sekali tidak datang. Hanya saja Khalid bin Walid mempunyai taktik yang mana pasukannya selalu diganti-ganti. Pasukan yang di belakang maju ke depan, yang di depan maju ke belakang, yang di kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Begitu terus sampai pasukan Bizantium merasa bahwa pasukan muslimin punya bala bantuan, padahal sebenarnya tidak. Nah, dari cerita ini juga kita bisa melihat bahwa seluruh kaum muslimin yang ikut perang pada saat itu memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa mereka pasti akan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan yang telah disampaikan Abdullah bin Rawaha. Kalau seandainya Abdullah bin Rawaha tadi tidak menyampaikan kata-katanya tersebut dan mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka berperang itu bukanlah kemenangan, akan tetapi menegakkan kalimat Allah, maka justru kegundahan pasti akan senantiasa meliputi hati kaum muslimin pada saat itu. Kemudian ada lagi kisah selain berperang, ada kisah tentang Rasulullah SAW yang mengutus beberapa sahabatnya. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, yang mana keberhasilan Mus'ab bin Umair adalah tidak ada satu rumah di Madinah pun yang tidak ada pemeluk Islam di dalamnya. Nah, pada saat setelah hijrah, Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal sebagai pendai yang akan diberangkatkan ke Yaman. Tatkala Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Mu'az, bagaimana kamu memutuskan sebuah perkara?" Maka Mu'az menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan menyelesaikannya atau menuntaskan perkara tersebut dengan apa yang ada dalam kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Fa'ilam tajid fi kitabillah." Bagaimana kalau kamu tidak mendapatinya dalam Al-Quran? Mu'az dengan mantap menjawab, "Fabisunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saya akan menyelesaikannya dengan sunnah atau hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Fa'ilam tajid fi kitabillah, fa'ilam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah." Bagaimana kalau kamu tidak menemukannya di hadis-hadis Rasulullah SAW dan di Al-Quran? Apa yang akan kamu lakukan? Maka Mu'az dengan mantap kembali menjawab, "Ajtahid ra'i wala alu." Saya akan berijtihad atau memikirkan pendapat saya, memutuskan pendapat saya dengan tidak melampaui batas. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dada Mu'az dan berkata, "Alhamdulillahilladzi waffaqal Rasulullah lima yurda Rasulullah." Alhamdulillah yang telah kepada segala puji kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Allah dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Jadi kita bisa melihat dalam segala hal para sahabat senantiasa bersandar kepada Al-Quran terlebih dahulu. Dan kalau mereka tidak menemukannya, mereka akan bersandar kepada sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menjadi wali Rasulullah SAW di kota Madinah. Tatkala Rasulullah SAW pergi berperang. Misalnya seperti Ali, Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka tidak mendahulukan pendapatnya sendiri. Jadi mereka tidak mengambil keputusan tanpa mempunyai sandaran. Karena mereka pasti akan menjalankan pendapatnya apabila mereka tidak menemukan solusi dari permasalahan tersebut di Al-Quran ataupun di hadis. Itu pun ketika mereka melakukan pendapatnya atau memutuskan melalui pendapatnya, mereka tetap menggunakan sandaran dari fondasi-fondasi agama yang ada di Al-Quran dan hadis. Bisa kita dapati setiap orang yang Rasulullah SAW tunjuk itu
baik itu yang menjadi panglima ataupun pemimpin suatu wilayah ataupun pendakwah seperti Muaz tadi, atau wakil Rasulullah SAW di Madinah untuk mengurus umat, pasti selalu bersandarkan kepada kefakihannya. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan di masa Khalifah Abu Bakar. Dia adalah seorang yang fakih, taat beragama, orang paling dekat Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Mungkin yang tidak kenal cuman dengan nama aslinya, yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Adapun dengan nama Abu Bakar, pasti semuanya mengetahui nama tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasti juga semuanya sudah mengetahuinya. Ali, Utsman bin Affan. Khalifah yang 4 ini tentu saja pasti pernah didengar oleh kaum muslimin semua. Begitu juga beberapa pemimpin amir-amir yang menjadi amir yang diangkat menjadi pemimpin wilayah pada zaman kekhalifahan seperti Muawiyah. Itu pasti sering kita mendengar. Nah, ini berdasarkan kefakihan mereka. Seorang yang menjadi pemimpin perlu mengetahui agamanya, karena indikator dasar seorang pemimpin muslim itu adalah dia yang paham agamanya. Karena mereka harus melaksanakan hukum sesuai dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Itulah beberapa kisah yang bisa kita simpulkan tentang masalah kepemimpinan di zaman Rasulullah SAW. Seandainya kita bisa memetik beberapa hal yang penting, tentunya itu tak lepas dari 4 pondasi dasar tadi, yaitu siddiq, sifat siddiq dari Rasulullah SAW, amanah, tabligh, wa fatonah. Keempat sifat ini setidaknya perlu memiliki 3 di antaranya. Kalaupun lebih baik, memang tentunya keempat-empatnya harus dimiliki meskipun tidak dengan sempurna. Akhirul kalam, mungkin itu saja sebagian kisah yang bisa Ana sampaikan dan Ana simpulkan tentang kepemimpinan di zaman Rasulullah SAW. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan bagi ikhwah yang ingin bertanya. Itu ada satu pertanyaan Ustaz di kolom chat. Ini Anda bacakan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika kaitkan zaman kepemimpinan sekarang, mungkin akan sedikit sekali yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kita tahu banyak pemimpin yang tidak memiliki sifat pemimpin seperti Nabi, terutama di Indonesia ini. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim kepada rakyatnya sendiri, Ustaz? Syukron, Ustaz. Iya. Itu tadi Ustaz pertanyaan dari Akhwat. Pertanyaannya Silakan, Ustaz. Langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Jika ada pertanyaan lain mungkin bagusnya kita kumpulkan terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Kalau ada ikhwan yang lain masih ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu dari ikhwan yang lain, Ana juga ada pertanyaan, Ustaz. Jadi kan dari yang Ustaz sampaikan tadi, baik sahabat maupun Rasul sendiri, dalam dakwah ataupun dalam kepemimpinan, seringkali melakukan adaptasi atau inovasi, gitu, Ustaz. Nah, kalau kita tarik secara besar, apa saja pertimbangan dari Rasulullah ataupun sahabat untuk berinovasi ataupun beradaptasi, gitu, Ustaz? Mungkin itu dari pertanyaan dari Ana, Ustaz. Ikhwan yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin belum ada, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Ustaz. 2 pertanyaan tadi. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim kepada rakyatnya? Mengenai masalah kepemimpinan, tentu saja memang
mengikuti kepemimpinan Rasulullah SAW itu sangat sulit ya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, khairul qarni, tsumma alladzi yalinahu, tsumma alladzi yalihi, tsumma alladzi yalihi. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan kalau Rasulullah menyampaikan kalimat tersebut, kemudian setelahnya lagi, tentu saja zaman itu semakin berkurang. Semakin berlalu, semakin berkurang kebaikan zaman tersebut. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya terhadap seorang pemimpin, itu ada nas yang sangat jelas. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, taati ulil amr. Konteks ulil amri di sini, seorang guru anak pernah menyampaikan, konteks ulil amri di sini tidak hanya pemimpin, tapi juga para ulama-ulama yang memiliki kapasitas dan ilmu di bidang baik pemerintahan ataupun ilmu agama. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang zalim, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah menasehatinya, kemudian meminta agar dia tidak berbuat kezaliman tersebut. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim maupun yang terzalimi. Kemudian sahabat bertanya, anan suruh akhana zaliman? Apakah kami justru menolong saudara kami yang berbuat zalim? Rasulullah menjawab, iya, tolong mereka agar mereka tidak berbuat zalim lagi. Nah, kita perlu ketahui dulu gimana konteks zalimnya ini. Apakah karena kebijakannya dia zalim, ataupun karena hal-hal yang lain dia zalim. Kalau karena kebijakannya dia tergolong zalim, maka kita yang tidak mempunyai suara, atau kita yang masih rakyat jelata, yang tidak mempunyai kapasitas untuk menyampaikan langsung kepada pemimpin, hendaknya menggunakan wasilah-wasilah yang telah disediakan untuk menyampaikan pendapatnya. Misalnya dalam konteks negara berdemokrasi. Apakah demo diharamkan? Ini masih terjadi khilaf sebenarnya di antara para ulama. Terutama yang mengharamkannya itu kebanyakan ulama dari mazhab Hambali atau ulama-ulama yang berada di Saudi keseringan. Adapun ulama-ulama yang di Mesir masih banyak yang memperbolehkan berdemokrasi. Tapi tentu saja itu mentaati aturannya, tidak berbuat anarkis dan tidak berbuat kemungkaran segala macamnya. Jadi kita tentunya perlu menggunakan wasilah-wasilah menyampaikan pendapat kita kepada pemimpin yang zalim tersebut. Kalau dia tidak jera atau tidak merasa dia telah berbuat zalim, maka pilihan terakhir kita hanyalah bersabar sampai Allah menetapkan apa yang terbaik di antara dia dan mereka, antara kita dan dia. Itu mengenai pemimpin yang zalim. Karena kita tidak mungkin bisa memaksakan negara kita melakukan kepemimpinan seperti zaman Rasulullah. Kita punya undang-undang tersendiri dan punya dasar tersendiri. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa? Tentang pertimbangan dari Nabi ataupun sahabat, Ustaz, terkait inovasi ataupun bertahan akan beradaptasi itu, Ustaz, dengan lingkungan sekitar. Tentang inovasi dan bagaimana beradaptasi terhadap permasalahan yang ada, itu tentu saja memang sesuai dengan kondisi lapangannya. Misalnya, seperti yang kita dengar tadi di perang Mu'tah, bukan perang Mu'tah, perang Khandaq atau perang Ahzab, atau lebih mudahnya perang Parit lah yang antum dengarnya. Nah, dalam hal ini konteks pendapat Salman Al-Farisi itu jauh lebih masuk akal demi kemaslahatan. Nah, ketika inovasi tersebut dilakukan, haruslah memikirkan ada maslahatnya. Tidak sekedar kita berinovasi dan melakukannya, tapi kita melihat ada maslahat yang besar dalam suatu permasalahan tersebut. Dalam hal ini, dalam konteks Salman Al-Farisi tadi, maslahat untuk melindungi kota Madinah itu lebih besar daripada rasa letih, rasa lelah yang dicapai ketika menggali parit tersebut.
Karenanya kondisi untuk berinovasi atau beradaptasi dalam lingkungan itu tentu sesuai dengan kondisi di lapangan itu sendiri. Dan kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan tentang inovasi itu sendiri kecuali kita bisa mengetahui medan lapangan yang terjadi di wilayah itu. Misalnya ketika antum sedang berada di Saudi, misalnya. Anggaplah di Saudi memang melakukan maulid itu haram dan atau mencium tangan orang yang lebih tua itu tergolong perbuatan aneh gitu misalnya. Nah, kondisi di Indonesia tentu saja berbeda. Dan ulama di Saudi tidak bisa serta-merta mengharamkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Misalnya dalam perihal masalah maulid. Betapa banyak orang di Saudi memang senantiasa diberikan ilmu-ilmu tentang sejarah Nabi dan bagaimana mereka diajarkan untuk mencintai Nabi. Sementara kalau di Indonesia sendiri, tidak semua orang bisa merasa seperti itu. Terutama orang-orang yang seringnya masuk ke pesantren, yang sering disuguhi dengan kajian-kajian seperti itu, apalagi pesantrennya yang cukup mahal, tentu saja punya keuntungan tersendiri. Jadi, dalam hal maulid misalnya, memang perayaan maulid itu sendiri bukan ajang untuk beribadah sebenarnya. Kecuali ada yang melakukannya sebagai ajang untuk beribadah, itu baru bisa kita katakan bid'ah. Tapi apabila hanya konteks kajian, menyampaikan bagaimana sejarah Nabi, itu ana rasa sebenarnya tidak masalah, karena kita tidak menganggapnya beribadah. Hanya saja itu memang cara yang bisa kita lakukan untuk menghimpun masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan ilmu tentang sejarah Nabi, agar mendapatkan ilmunya tersebut. Karenanya memang sekali lagi yang saya tekankan, dalam berinovasi ataupun mengambil keputusan, memang kita perlu mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan tersebut. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Apakah dari ikhwah yang lain apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada, mohon disegerakan mengingat hampir dekatnya waktu maghrib di beberapa wilayah. Mungkin Anda ulangi sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan dari ikhwah yang lain? Baik, izin bertanya, moderator. Silakan Bang. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya, belakangan ini terkait dengan, ya mungkin ada hubungannya dengan Surah Nawawiyah, bertanya. Jadi belakangan ini Anda sedang tertarik dengan bahasan oleh Syekh Imran Hussein, lalu dan juga ada juga bahasan mengenai tasawuf, Ustaz. Dan dua hal ini ternyata bermuara kepada hadis Arba'in An-Nawawi kedua, di mana hadis ini kan bercerita tentang malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah dan membahas tentang iman, Islam, ihsan, dan juga hari kiamat. Nah, di sana diceritakan terkait dengan landasan-landasan lah kenapa ilmu-ilmu muncul ya. Khususnya itu terkait dengan ihsan dan hari kiamat yang memunculkan nantinya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak dan juga akhir zaman yang itu ilmu eskatologi. Jadi belakangan ini itu banyak sekali, kalau dari ulama kan ada perdebatan sebagainya itu terkait dengan mungkin bahasan ilmu kalam atau tasawuf gitu kan. Karena di sini berhubungan juga dengan sirah gitu. Mungkin Anda juga ingin bertanya terkait dengan asbabul wurud dari hadis tersebut, Ustaz. Dan juga kabarnya ini di akhir menjelang ajal Rasulullah SAW itu hadis itu atau malaikat Jibril pertama kali menyerupai manusia itu. Nah, mungkin ini memunculkan kebingungan bagi Anda dan keraguan-keraguan juga mungkin untuk istilahnya belajar gitu.
Mungkin itu Ustaz. Syukran. Ini bagus sekali pertanyaannya. Meski sebenarnya karena agak sulit juga ya menjawabnya. Karena ini begini ya, tentang masalah ilmu tasawuf ataupun ilmu kalam, Ana tidak terlalu menganjurkan untuk mempelajarinya kalau antum belum mempunyai fondasi yang sangat mapan dalam bidang tauhid. Karena ini sangat berkaitan erat dengan ilmu tauhid juga. Dan beberapa perkataan dari dosen Ana sendiri sering menyampaikan bahwa misalnya Imam Al-Ghazali sendirilah, kita bisa dengar Imam Al-Ghazali sendiri dalam kehidupannya sering bercengkrama dengan ilmu kalam atau tasawuf tersendiri. Tapi dari akhir hayatnya beliau memegang kitab Sahih Bukhari dan merasa menyesal kenapa tidak mempelajari kitab-kitab agama yang lebih mempunyai maslahat besar. Nah, kecuali kalau antum memang sudah sangat yakin atau sangat sudah bisa mempunyai alasan lah untuk mempelajari ilmu kalam atau ilmu tasawuf, tafadhol. Ana tidak punya alasan untuk melarang kecuali setelah antum konsultasikan kepada guru-guru atau ustadz yang antum belajar bersamanya. Mengenai asbabul wurud hadis ini sendiri pun sebenarnya tidak bisa banyak yang Ana sampaikan. Karena memang pada saat itu juga malaikat Jibril datangnya secara tiba-tiba. Dan di akhir hadis pun kan Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang datang tersebut?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Rasulullah SAW berkata, "Wa Jibril yu'allimukum an dinikum." Jadi yang datang itu adalah Jibril, dia mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, maksud kedatangan Jibril ini yang Ana pahami juga, bahwasannya ingin mengingatkan kembali atas fondasi dan dasar dalam beragama itu sendiri. Mungkin yang antum meragukan tadi tentang kalimat ihsan, tentang abudullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Nah, ini kan memang permasalahan hati ya. Nah, kalau dari beberapa ulama mengatakan bahwasanya ya hadis tersebut memang bisa diterima sebagaimana apa adanya. Artinya ketika kita beribadah, maka kita merasa sedang ada yang memperhatikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika pun kita tidak merasa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam melihat ibadah kita. Itulah yang disebutkan dengan ihsan itu sendiri. Wallahu alam. Itu yang bisa Ana simpulkan tentang masalah hadis tersebut dan tentang bagaimana menurut antum ingin antum melanjutkan ilmu tasawuf atau ilmu kalam tersebut. Baik, baik Ustaz. Berarti untuk asbabul wurudnya itu masih apa ya Ustaz? Bukan apa? Itu kan di akhir-akhir menjelang hayat beliau itu. Soalnya ketika Anda mendengar bahasan Syekh Imran Hussein, itu pesan terakhir gitu. Setelah surah Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan. Bisa jadi disimpulkan seperti itu dan sebenarnya perlu Ana sampaikan juga ya. Ana sering disampaikan ini, kalau ayat terakhir yang turun itu adalah Ali Imran ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum itu ya. Nah, padahal Al-Yauma akmaltu lakum dinakum itu turunnya adalah pada saat Fathul Mekah. Jarak antara Fathul Mekah dan wafat Rasulullah itu ada sekitar 2 tahun. Dan ulama ahli tafsir sepakat bahwasanya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum itu bukanlah ayat terakhir. Tapi ayat terakhir itu masih ada terjadi perdebatan di antaranya. Dan yang lebih sering Ana dengar itu adalah tentang ayat tentang ayat tentang utang piutang. Ada di surat Al-Baqarah yang 1 halaman panjang itu.
Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah salah satu riwayat mengatakan itu adalah akhir dari turunnya Quran karena jaraknya tidak jauh dari wafatnya Rasulullah SAW. Adapun asbabul wurud hadis tadi, wallahu alam, mungkin bisa disimpulkan itu pesan sebelum Rasulullah wafat atau sebab-sebab yang lainnya. Ana tidak bisa menyimpulkan secara pasti karena memang kalau ada beberapa pendapat pun Ana tidak bisa pula merejihkan karena bukan bidang Ana sendiri. Wallahu alam. Syukran jazakallah khair. Mungkin terakhir Ustadz, mengingat waktu maghrib hampir dekat juga, ada pertanyaan di kolom chat, yaitu bagaimana atau tips menjadi seorang pemimpin yang amanah dalam organisasi atau komunitas. Tafadhol dijawab Ustadz. Bagaimana tips menjadi seorang pemimpin sebagai seorang pengikut atau pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dalam organisasi? Kembali ke niat antum sendiri. Itu alasan Ana pertama. Dalam beberapa kondisi, ketika antum merasa niat antum dalam berorganisasi atau ketika antum sudah menjadi pemimpin organisasi itu sudah melenceng, lebih baik perbaiki dulu niatnya. Misal dalam kondisi seorang pemimpin, dia ingin menjadi pemimpin hanya agar dikagumi oleh orang lain. Maka kembalikan niat antum lagi, kenapa antum ada di organisasi, kenapa antum ingin memimpin organisasi tersebut, dan apa visi misi antum. Karena seorang yang diberikan amanah itu pasti dia diberi amanah karena visi dan misinya. Dan hadis tentang innamal a'malu binniyat itu jangan pernah dilupakan oleh seorang pemimpin. Karena itu adalah landasan dasar dari seseorang dalam memikul amanahnya. Dan tidak hanya dalam amanah, dalam hal-hal lain, hadis ini tidak boleh pernah dilupakan. Karena apa? Dalam hadis tersebut kan disebutkan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kembali lagi ke niat antum. Ketika antum sudah diberi amanah, apakah niat antum tersebut sudah baik atau sudah jujur? Atau kalau antum memang sangat takut untuk tidak bisa memperbaiki niat tersebut sendiri, maka selalulah berjamaah dalam memperbaiki niat itu. Karena dalam berjamaah lah kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam. Itu tadi jawabannya Ikhwah terkait pertanyaan dari Ikhwah tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban tadi? Dan juga jangan lupa ya Ikhwah untuk mengisi absen yang telah dikirim oleh kakak kita di kolom chat. Baik, mungkin itu saja untuk acara kita atau oasis kita pada sore hari ini. Selaku moderator, Ana jika ada salah mohon maaf. Dan untuk menutup, mungkin Ana persilakan kepada Ustadz Fuad untuk memberikan kesimpulan ataupun intisari dari apa yang kita bahas tadi. Kepada Ustadz Fuad, dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa kisah yang Anda sebutkan tadi adalah kepemimpinan seorang itu tidak lepas dari sifat-sifat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Apalagi terutama sifat yang 4 tersebut. Sifat kejujuran, orang yang bisa dipercaya, ketajaman dalam berpikir, juga dalam sifat menyampaikannya. Kemudian tak luput pula, seorang pemimpin perlu juga menerima masukan-masukan dari masyarakatnya ataupun bawahan-bawahannya. Dan
sifat yang Rasulullah tunjukkan dalam kepemimpinannya adalah sifat yang sangat mulia dan tidak menunjukkan rasa otoritas yang lebih tinggi daripada para sahabat yang lain. Karena sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul." Tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Jadi Rasulullah tidaklah akan mulia Rasulullah SAW kecuali kalau bukan karena kerasulannya. Kalau bukan karena dia diutus, maka Rasulullah itu hanyalah manusia biasa seperti kita. Afa imma ta'u kutilam qalabtum ala aqabikum. Maka ini juga yang terjadi pada saat Rasulullah SAW wafat. Ketika Umar mendengar bahwasanya Rasulullah SAW wafat, dia berkata, siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah wafat? Maka aku akan memenggal kepalanya. Kemudian dibacakanlah oleh seorang sahabat ayat tersebut. Maka apa kata Umar? Sungguh aku merasa ayat tersebut baru pertama kali didengarkan di telingaku. Karena memang Rasulullah SAW tersebut hanyalah manusia biasa. Dan kalaupun beliau meninggal atau wafat, janganlah kita berbalik atau berpaling dari agama ini. Ikutilah segala panutan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin umat, baik dalam lingkup yang kecil, terutama dalam lingkup keluarga, lingkup lebih besar lagi ke masyarakat, lingkup lebih besar lagi ke suatu negara, dan lebih besar lagi ke seluruh dunia ini. Dan itu tentu saja masih berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Barulah kita bisa berijtihad ketika kita memiliki sandaran dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tadi. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Khairul kalam, qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kebenaran datangnya dari Allah. Adapun kalau ada yang salah, maka dari diri Ana sendiri dan dari bisikan-bisikan setan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Izin lift ya wah.